Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya lah, atas kasih sayangnya lah, atas cintanya Allah pula kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dalam kondisi sehat. Kemudian kita bisa beraktivitas pagi. Selanjutnya di jam sekian, jam 8:44 kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kajian rutin kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang cinta sejatinya cinta, bukan cinta palsu, apalagi cinta monyet. Jadi bukan hanya cinta palsu, apalagi cinta monyet. Cinta apalagi lah, cinta buta lah apalagi. Itu tidak ada dalam istilah. Nanti kita kaji betul-betul ya. Kemudian yang mengajari tentang sebuah rindu, bukan rindu yang menyiksa, tetapi rindu yang membawa sebuah sebuah gairah spirit untuk melakukan hal-hal yang sangat produktif, sangat baik, dan terakhir mengajarkan kita tentang sebuah keridhaan. Ridhaan tentang apa? Puncak dari kebahagiaan. Cinta yang membawa warna, rindu yang membawa semangat, dan ridho yang membawa kebahagiaan. Ikhwah yang dirahmati Allah, itu di halaman 512. Ini kalau kita bicarakan, ini kan kita meringkas ringkasan. Cinta, rindu, dan ridho itu disingkat kita selesaikan dalam satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Lihat. La yu'minu ahadukum, tidak akan pernah dikatakan beriman secara sempurna salah satu di antara kalian, hatta sehingga akuna, keadaan Rasulullah itu ahabbu, menjadi orang yang paling dicintai ilaihi olehnya, min ahlihi, dibanding keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia yang lain. Nah, ini kan jadi pertanyaan, loh, cinta Rasulullah, berarti kalau cinta sama Rasulullah tidak boleh cinta sama keluarga. Nah, ini tidak clear. Cinta yang tidak clear, kita bahas dulu. Cinta berdasarkan hadis ini sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu ada. Cinta itu identik dengan yang namanya ketulusan. Yang namanya ketulusan itu harus jauh dari kepentingan. Ya, kepentingannya bahagia kan begitu. Rasulullah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita sholat, kan kepentingannya adalah ketentraman kita kan begitu. Artinya itu artinya adalah sebuah ketulusan, bukan kepentingan. Cintailah aku, jika engkau mencintaiku maka aku akan mencintaimu, dan seandainya engkau menyakitiku aku lebih kejam. Apalagi. Tapi kan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Sebenarnya Allah tidak marah banget gitu loh. Tidak marah saat itu. Artinya apa? Kalau syukur hatimu tentram. Kalau kamu kufur hatimu gelisah. Ya itu loh siksanya. Nah,
Kenapa? Karena gelisah itu adalah makhluknya Allah gitu. Bukan berarti terus kalau kamu syukur, kamu terima kasih, ya saya kasih. Kalau kamu kufur, saya tampol kepalamu, kan tidak begitu. Toh kufur kemarin-kemarin yang kita lakukan mengingkari nikmatnya Allah, hari ini kita juga masih bernafas. Hari ini kita masih punya jalan, bisa nikmat makan jalan kote. Tadi malam kita masih bisa happy-happy nonton bulan, nonton apa dan sebagainya. Nah kalau memang Allah inna adzabila syadid, berarti benar-benar disiksa. Tidak bisa nonton TV, tidak punya duit, tidak ada jalan kote. Tapi kan ternyata masih ada. Berarti memaknai inna adzabila syadid itu apa? Ya artinya Allah punya makhluk. Makhluknya apa? Gelisah. Kapan? Ketika kita mengingkari nikmatnya kan gitu. Nah, cinta itu artinya adalah sebuah ketulusan. Pelan-pelan. Nah, yang maha tulus itu adalah Allah. Nomor 2, rahmat, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Bahasanya adalah yang mengandung apa namanya pengorbanan. Setelah kepada ketulusan kemudian pengorbanan. Siapa yang melakukan pengorbanan paling banyak adalah Nabi Muhammad. Pelan-pelan. Nabi Muhammad sebelum kita tahajud, beliau sudah tahajud duluan. Kakinya sampai bengkak. Sehingga itu yang menjadikan secara sunatullah menjadikan diperbolehkannya Rasulullah mensyafaati imannya umatnya yang meskipun hanya tinggal setitik kecil sekali, miskola dzarratin minal iman. Kenapa? Karena Rasulullah mewakili umatnya untuk bertahajud. Apakah kepentingannya Allahumma gfirli dunubi? Kan tidak begitu. Allahumma gfirli ummati, Allahumma arhamli ummati, Allahumma watajawaz an ummati, Allahumma wakaffir an sayyiati ummati. Nah, kayak begitu. Bayangkan. Ampuni umatku, sayangi umatku, leburlah segala kesalahannya. Kita belum lahir sudah dilakukan namanya pengorbanan. Rasulullah tulus, Allah tulus, kemudian Rasulullah melakukan pengorbanan. Seandainya Rasulullah ngomong kepada kita, kamu tidak akan pernah beriman kepada Allah secara total sebelum engkau mencintai aku lebih daripada mencintai semuanya. Terus asumsi kita bagaimana kalau cinta kepada Rasulullah? Ngasih jalan kote, ya, mensucikan bajunya, membonceng mengantar dia kemana. Kalau cinta Rasulullah begitu kan? Tidak mengikuti perilakunya. Coba lihat di sini. Cinta kepada Rasulullah itu artinya adalah mengikuti. Kalau cinta kepada Allah itu berarti menghamba. Pelan-pelan. Adakah kepentingan Rasulullah kepada hartamu? Harta kita? Ada. Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak makan 3 hari pun tidak apa-apa. Terus apa pentingnya antum punya uang makanan? Kan tidak penting untuk Rasulullah. Berarti cinta kepada Rasulullah apa? Diikuti. Kalau mau punya karyawan yang baik, kalau mau punya pengikut yang baik, lakukan ketulusan dan pengorbanan. Itu wujud cintamu kepada Rasulullah. Kalau engkau pengen baik keluargamu antara suami dan istri, lakukan ketulusan untuk istrimu dan lakukan pengorbanan untuknya, bukan tuntutannya dulu. Ini pelan-pelan. Memaknai cinta sedalam-dalamnya. Cinta adalah ketulusan dan cinta adalah sebuah pengorbanan. Nah, pengorbanan dan ketulusan itu bukan berarti kita kasih semuanya, Ustaz. Tidak begitu. Kadang-kadang ya kita bentak, kadang-kadang ya kita jewer. Tapi ingat, kepentingan membentakmu dan menjewermu itu bukan kepentingan emosi. Rasulullah satu waktu
Kenapa ini para sahabat kok masjidnya sepi? Padahal sholat di rumah ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu, semuanya sholat saja di sini. Saya tak keluar, ambil kayu bakar, saya bakar rumahnya itu. Kayak begitu. Lihat ini. Kepentingannya Rasulullah untuk membakar rumah apa? Tarbiyah. Kepentingannya Allah ngomong inna adzabila syadid apa? Artinya ya tetap kembali lagi kepada ketulusan. Betapa tulusnya Rasulullah. Kan ternyata sampai hari ini tidak ada riwayat Rasulullah bakar rumahnya orang. Tahu? Sampai hari ini Allah terus langsung nampol kepalanya orang kan belum pernah ada cerita. Bahkan Fir'aun saja dalam riwayat itu hampir diterima taubatnya seandainya mulutnya tidak dikasih pasir oleh malaikat Jibril. Baik. Makanya di sini lagi saya ulangi, kita tidak akan pernah beriman secara sempurna sebelum mencintai Rasulullah, yaitu dengan cara mengikutinya. Tidak baperan. Ini jeleknya itu kayak begitu. Majelis pindah baper. Iuran belum bayar baper. Tidak dikasih iuran baper. Pokoknya lucu. Katanya cinta kepada Rasulullah gitu, kalau di depan umum gayanya luar biasa. Gitu saja baper. Itu tidak berarti tidak cinta. Rasulullah itu sama umatnya coba lihat, diludahi, dilempar tai unta, dan banyak kita ini bermajelis enak-enaknya ya. Gara-gara pindah tempat ngaji gitu saja. Di sini tidak ada berhalanya. Kita ngaji di sini ini baru berapa bulan. Kopi ada, ini ada. Rasulullah mau sholat saja, pergi ke Ka'bah, sekitarnya ada lebih dari 30 berhala. Sholat di situ Rasulullah berapa tahun? 13 tahun. Setiap mau berangkat dilempari kotoran unta, dikatakan gila, penyihir dan sebagainya. Kuat kamu bermajelis kayak begitu? Kuat. Apakah saya juga kuat? Ya tidak mungkin. Coba lihat, terus kok mengatakan kita cinta kepada Nabi itu di mana? Sumbanu pernah belikan sendal sama Nabi? Pernah. Traktir Nabi pernah? Tidak pernah toh? Pedenya saya orang yang paling mencintai Rasulullah. Mana buktinya? Perilakunya saja tidak ada, sumbangannya juga tidak ada, ketemu pun juga tidak. Ngaji tidak mau. Alasan apa? Gara-gara tempatnya pindah, gara-gara iuran, gara-gara macam-macam alasannya. Ustadznya tidak enak, apalagi pokoknya begitu. Coba lihat, tidak clear sekali. Nah ustadznya juga begitu. Kenapa tidak mau ngaji di sana lagi? Tidak enak, tidak ada yang mendengarkan tidur, ditinggal kabur-kabur, apalagi dibobek sama muridnya. Lalu Rasulullah itu dibobek sama sahabat berapa kali? Dibobek umatnya berapa kali? Bobeknya bukan sehari, 2 hari. Bayangkan. Rasulullah pede-pede saja. Jadi kalau ditanya, sebegitu kuatkah? Tidak, belum ada apa-apanya dibanding orang yang mau saya cintai. Pengorbanan pagi saja, saya itu belum ada apa-apa dibanding beliau. Ketulusan saya kepada antum itu belum ada apa-apanya dibanding ketulusan beliau. Lah saya kalau mau katanya cinta sama Rasulullah, nanti di akhirat pengen ketemu Rasulullah, kalau saya tidak tulus tak malu. Katanya tulus, gitu aja baper, kan malu jadinya. Tidak mau ketemu. Lah kita pengennya mau kan, kalau doa itu loh, coba Ramadan. Wahsyurna fi zumratih, dan kumpulkan kami di golongannya, di perkumpulannya para nabi. Waskina min ka'sih, terus minumilah kami dengan gelas-gelasnya Rasulullah, di kayak ngumpul begini, minum pakai gelasnya. Makan juga ada di situ. Muka kita itu mau disimpan di mana kalau enggak? Bilangnya cinta, tulusnya enggak ada, pengorbanan enggak ada, yang ada hanya masalah kepentingan. Sudah enggak ada. Ini baru ketemu Rasulullah. Naik sedikit kalau ketemu Allah. Kalau ketemu Allah, coba lihat. Kalau ketemu Allah itu menghamba. Kenapa? Karena Allah itu yang memberikan fasilitas, menciptakan semua, menciptakan nafas,
menciptakan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pasangan hidup, menciptakan teman, menciptakan majelis dan sebagainya. Terus itu kan mamang zalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa menghutangi Allah. Satu. Yang kedua, intang surullaha yang surkum, barang siapa menolong Allah. Terus nolong Allah itu nolong bagaimana? Musuh Rasulullah saja sudah tidak ada apa-apanya, nolong Allah. Kenapa kamu ke sana? Saya mau menolong agamanya Allah. Bismillah. Ya jangan saya mau ikut-ikut gitu loh. Ikut-ikut meramaikan untuk menolong agamanya Allah. Itu boleh. Tapi kalau sampai kepedean saya mau menolong, itu tidak mungkin. Makanya kalau ada orang aneh-aneh ngomong Allah itu tidak perlu dibela, itu perlu ditafsiri. Bisa jadi memang tauhidnya sudah nyampe ke sana. Ya. Itu presiden orangnya buta ngomong semaunya, agama tidak perlu dibela, apalagi Tuhan tidak perlu dibela. Gue kok ngomong begitu, jangan begitu. Ya, kita kan belum tanya sama orangnya maksudnya bagaimana. Ya. Jadi kita mainnya di sini. Allah, kenapa kita menghamba? Sudah suruh sholat, suruh zakat. Ini wujud cinta kita kepada Allah. Tapi lihat, tidak ada selain Allah dan Rasulullah yang paling tulus kepada kita. Tidak ada kecuali Allah yang memfasilitasi kita lebih daripada siapapun. Udara, baju, lapangan kerja, pasangan hidup, saya ulang-ulang lagi. Itu kalau tidak difasilitasi Allah, siapa yang mau memfasilitasi siapa? Bisa pekerjaanmu itu bisa menghadiri. Jujur, sampai hari ini coba hitung-hitungan. Antum kerja sehari, itu dapatnya berapa? Yang kerja antum apa karyawan antum? Yang masak istri antum apa antum? Kalau perlu dimasak itu yang nanam itu Pak Tani apa antum? Pusing kan? Baru ditanya begitu saja sudah pusing. Tidak Ustaz, saya bekerja. Karena bekerja saya bisa beli beras. Beras kalau Pak Tani tidak kerja bagaimana? Yang mempekerjakan Pak Tani siapa? Yang menjadikan orang punya feel untuk menjadi broker petani yang membawa beras dari Sidrap dibawa ke sini siapa? Yang ngatur itu semuanya siapa? Tidak Ustaz, pokoknya saya punya duit. Ya, ngeyel pokoknya. Ya, itu tadi, makanya benar-benar tidak tembus. Ini loh rasa cinta yang betul-betul. Berikutnya, ini agak dalam sedikit lagi. Siapa orang terdekat dalam hidup? Siapa idola terpenting dalam hidup? Tidak usah bicara sama Allah sama Rasulullah. Ini tidak boleh. Ini sudah. Selain ini, siapa orang terdekat di sampingmu? Siapa orang terbaik dalam hidup? Satu, seumpama orang tua. Siapa lagi? Guru. Seumpama. Anggap saja saya. Ketiga, seumpama pasangan hidup. Seumpama. Dah tiga ini saja. Pernah enggak antum cekcok sama orang tua? Pernah. Saya tanya, pernah antum cekcok sama Rasulullah? Enggak pernah. Antum pernah cekcok sama guru? Pernah enggak? Pernah. Sama Allah pernah? Wah antum usil kayak apa? Allah udah ngefek. Wah ini pokoknya sepakat. Udah ngefek. Pokoknya udah ngefek. Sering kita itu nyakiti Allah. Lihat cinta. Istri pernah enggak cekcok? Sering. Lah terus katanya ini yang paling dekat. Teman satu lagi lah. CS-nya lah. Kakaknya, adiknya, siapa lah pokoknya CS-nya. CS. Terus ibarat tidur bersama, makan bersama. Cekcok pernah? Kenapa? Karena semua ini ada kepentingan. Kepentingannya orang tua kepada anaknya apa? Dibantu. Kepentingannya guru kepada murid apa? Didengar dan minimal nyangoni kan begitu. Dibantu gasnya lah, dibantu apanya kan begitu. Coba lihat, ada kepentingannya. Rasulullah pernah minta gas. Jujur saja, iya benar. Minta laundry, pernah. Rasulullah nyuci baju sendiri kawan-kawan.
majelisnya itu bukan majelis 1-2 orang, puluhan ribu orang ngurusi jazirah Arab itu, ngurusi makhluk sedunia. Pernah? Tolong cucikan bajuku, pernah? Nah pernah. Ayo coba carikan riwayat yang pernah Rasulullah nyuruh sucikan bajuku, masakkan nasiku. Nah pernah. Paling tanya Aisyah ada sarapan apa tidak? Kan tanya begitu, bukan masakkan saya, kan tidak. Mau apa coba? Kita ini istri baru 1 saja sudah. Istri 9 tidak ada yang dipolitisir gitu sama Rasulullah. Tidak ada yang disuruh-suruh. Paling suruh ibadahlah yang baik. Kepentingan semuanya, teman kepentingan. Kalau lagi ada maunya pokoknya ngopi. Kalau tidak ada, sudah. 1 tahun 2 tahun baru balik lagi. Ini cinta. Ini saya tidak marah-marah, tapi kita merenungkan secara dalam. Coba lo rasakan, Rasulullah itu kan ngomong, kau itu kalau belum mencintaiku lebih daripada mencintai istrimu, temanmu, gurumu, orang tuamu, dan siapapun yang ada di dunia ini, motormu, mobilmu, rumahmu, apapun, kok kamu lebih cinta kepada mereka dibanding cinta kepadaku, maka engkau berarti imanmu belum sempurna. Padahal Allah tidak minta, Rasulullah tidak minta mobil kita, tidak minta tenaga kita, tidak minta apa-apa, minta untuk diikuti saja. Waktunya sholat, waktunya zakat, waktunya berbagi sama tetangga, berbagi. Kan hanya itu. Kepentingannya Rasulullah di mana? Rasulullah itu tulus, pengorbanannya jelas. Kita kalau sholat tahajud ngomongnya apa? Ya Allah, closingkan proyek ini. Ya Allah, selesaikan hutang saya. Nah itu hutangmu loh, yang bayar harusnya kamu. Allah suruh bayar, bagaimana caranya? Coba kayak Rasulullah tahajudnya bagaimana? Allahumma arham li ummati Muhammadin. Ya Allah, kasih sayangi umat Muhammad. Sehingga kepentingannya tidak ada. Tapi kan kita boleh Ustaz, kalau tahajud minta menyelesaikan masalah kita. Iya, tapi terlalu kecil mintamu itu. Coba ganti, ya Allah, Allahumma gfir li ummati Muhammadin, ya Allah ampuni seluruh umat Muhammad. Dalilnya bagaimana? Orang yang mendoakan orang lain maka dia akan diampuni Allah sebagaimana Allah mengampuni orang lain. Umat Muhammad jumlahnya berapa sampai yaumil kiamat? Antum kalau istighfar astagfirullahaladzim untuk minta mohon ampunan kepada kita, bisa jadi 10, kan itu kebaikan, bisa jadi 10 dosa yang diampuni. Tapi kalau antum doanya dirubah, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, berapa itu? Sekali istighfar segitu banyaknya toh? Kan balik, doakan orang lain kan balik kepada kita. Ini perlu namanya keilmuan, perlu namanya perenungan, perlu namanya latihan ketulusan, tidak modus. Pokoknya kalau modus itu sahabatan modus apalagi. Terus pokoknya begitu ya. Coba lihat di sini. Ini lihat lagi, satu lagi. Apakah Rasulullah berkepentingan untuk menguasai Arab? Pelan-pelan. Pernahkah Masjid Nabawi itu jadi yayasannya Rasulullah? Pernah? Nah, alasannya apa? Pernah? Tidak pernah. Apakah Masjid Nabawi hari ini dikuasai oleh para habaib? Apakah Masjidil Haram hari ini dikuasai oleh para habaib? Dikuasai Bani Sa'udiyah, Bani Sa'ud. Renungkan. Rasulullah punya warisan apa? Sudah tidak punya kepentingan, tidak punya warisan juga, karena memang hanya ini saja. Biar anaknya, biar umatnya, siapapun hanya perlu mengikuti Rasulullah. Terus dengan alasanmu ini demi kepentingan umat, kamu harus berkorban untuk umat. Insya Allah kamu akan mendapatkan ini dan itu. Ya kalau kamu Rasulullah tidak apa-apa. Betapa malunya nanti antum ketemu Rasulullah dalam kondisi kayak begitu. Allah sudah la ikraha fiddin. Makanya kalau di sini ditanya ini tegas sekali. Saya tegas sekali. Bukan lembut-lembutan lagi, ini tegas sekali.
Jadi nggak Ustaz, ngajinya tidak tegas, bagaimana ini tegas sekali. Agama mau sholat atau tidak, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini kalau dakwah saya pokoknya begitu. Biarlah kere dulu, tidak apa-apa. Nanti jalan kaya itu masih banyak. Ya harus agak ekstrim sedikit. Ya sebenarnya kita kalau dibilang butuh ya butuh gitu loh. Tapi latihan PJ gitu loh. Malu sama Rasulullah sudah ngaji. Kan kemarin kan kita sudah bahas. Innamal ilma bita'allumi. Ilmu itu harus dipaksa belajar. Wal hilma dan tingginya akhlak level halim itu juga bitahallumi dengan latihan. Makanya santri coba lihat bajunya putih padahal hatinya belum putih. Toh, menirukan kiainya pakai surban padahal dia belum kiai, tapi nanti kiainya mati dia yang menggantikan, kan begitu. Ikuti Nabi, ikuti gurumu, tapi yang baik-baik saja. Coba lihat, ini kepentingan. Cinta, kemudian rindu. Ya, nomor 1, nomor 2. Ini saya kotaki yang penting. Seberapa pengorbananmu untuk istri, orang tuamu, teman, guru. Tidak ada Ustaz. Berarti tidak cinta. Baper. Sudah tidak baper, modus apalagi. Ustaz, saya bantu majelis tak bla 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 bla. Nanti kalau saya mencalonkan diri, antum bantu saya. Sudah selesai. Rindu. Ya, kita mulai coba lagi. Sekarang kita masuk kepada kategori rindu. Rindu itu adalah dibangun dengan sebuah kesadaran cinta. Ya, rindu itu adalah kesadaran cinta. Setelah kita mengerti ilmu tentang cinta, bahwa kita melakukan namanya pengorbanan. Dan ingat, pengorbanan tidak ada yang sia-sia ya. Kan mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Pengorbanan baik pasti dapat baik. Itu saja. Jadi ini pengorbanan dan ketulusan. Rasa tulus itu tidak akan mudah tersakiti. Nah ini jadi kesadaran cinta. Nah, kesadaran cinta itu menuntut kepada pengulangan dan candu. Pengulangan dan candu. Ya. Kemana? Panas. Menguap. Ya, kita lihat di sini. Kenapa cinta itu, kenapa rindu itu kok menumbuhkan pengulangan dan candu? Ya. Kalau kita lihat pelan-pelan ya, sholat itu enak enggak? Sebenarnya kalau kita ngomong secara manusiawi berat. Hanya 4 rakaat lah dan sebagainya, apalagi kalau berjamaah dan sebagainya. Secara manusiawi itu berat. Oke? Tapi setelah kita lakukan, kita sadar, kan sholatnya kita dasari dengan cinta ya, lillahi ta'ala ya. Coba latihan sholat lillahi ta'ala sekali sepekan lah apalah. Sholat tahajud itu tidak berkepentingan, sholat duha itu juga tidak berkepentingan gitu, coba dengan ketulusan. Oke? Pas dapat feel enaknya, pengen mengulangi enggak? Ngaji di sini itu enggak enak. Ini jujur enak enggak? Nih enggak enak, berat. Tapi kalau enggak ngaji, kayak digebukin. Semakin enggak datang, semakin tenggelam. Ya kayak begitu. Ada kerinduan yang menyiksa. Menyiksa apa? Menyiksa untuk merasakan kesadaran hakikat sebuah cinta. Rindu yang diperturutkan, kecanduannya, pengulangannya. Dengan apa? Dengan landasan cinta tadi, ketulusan dan pengorbanan, itu akan menghadirkan apa namanya? Keridhaan. Ini yang nomor 3. Nomor 3, nomor 2-nya ya, dia satunya menjadikan sebuah ridho. Ridho itu apa? Ridho itu artinya adalah kerelaan dan kekuatan. Kerelaan, ya, kekuatan dan kekayaan. Ini makom ridho itu begitu. Allah itu sudah ridho. Kenapa? Karena yang maha kuat. Kenapa? Yang menciptakan semuanya Allah.
Terus maha kaya, memang memiliki. Nah Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu orang yang paling kuat. Makanya disebut sebagai pimpinan ulul azmi. Coba bayangkan, ujian antum dibanding Rasulullah seberapa sih? Lahir yatim, 4 bulan ditinggal ibunya, donaturnya, pamannya sendiri musuhnya, punya anak 7, yang 6 meninggal duluan, lapar, sering lapar, punya menantu, adalah yang satu juga miskin, Ali bin Abi Thalib, punya cucu juga diperlihatkan oleh Allah, yang satu nanti kepalanya terpenggal, yang satu nanti hanya jadi pemimpin hanya sebentar sekali sekitar 6 bulan. Ya kalau saya, mungkin kalau saya atau antum mikir, oh ini kayaknya Hasan ini nanti kalau jadi pemimpin hanya 6 bulan, tidak bisa, ini harus disiapkan, ini yang melindungi dia siapa, kiri kanannya dan sebagainya. Kan begitu. Tapi ternyata tidak. Hasan ketika naik pundaknya Rasulullah sholat, ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, cucumu kok tidak sopan begitu? Jawabannya, jangan begitu, ini nanti akan mendamaikan dua kaum. Biasa itu saya diciumi lehernya, kenapa? Karena nanti terpenggal. Oh kakeknya lo lihat kayak begitu. Kita mau mengikuti. Punya anak cepat mati. Orang tua ada, donaturnya musuhnya. Mau. Hidupnya sengsara. Nanti kalau punya anak cucu kayak begitu, mau. Jangan lihat saja, wah saya ini. Coba lihat, renungkan betul-betul. Kalau ditanya tulus. Kan kadang kita ditanya, kenapa kamu sekarang itu sama temanmu pelit sekali? Jawabannya apa? Karena dulu saya miskin sekali. Tidak semiskin Rasulullah. Tidak semiskin Rasulullah. Rasulullah itu dermawannya orang. Berarti kamu mengenal Rasulullah itu belum dalam, sehingga cintamu diragukan ke imannya tidak sempurna kalau tidak kenal Rasulullah. Ngaji tidak mau, gayanya kayak begitu, baperan, modus. Itu kan sebenarnya mengingkari hatinya sendiri. Makanya dia tersiksa dalam hidup. Dia tersiksa dengan dirinya sendiri. Jadi keridhaan itu adalah yang menghadirkan sebuah rasa rela, kekuatan dan kekayaan. Otomatis kalau sudah kuat, sudah kaya, ini tidak sulit untuk diganggu. Ini sulit untuk diganggu. Sekarang saya tanya, ini kembali lagi ke sini. Sudahkah antum ridho kepada gurumu? Sehingga kalau gurumu terlambat, hatimu gelisah, sakit, suruh berangkat duluan, gurunya terlambat, gurunya nyuruh hidupnya kaya, gurunya kere. Coba lihat begitu. Itu berarti memang kondisi keridhaan kita belum siap. Ya harus paham, guru itu manusia, bukan sang maha pencipta. Kalau manusia pasti ada kurangnya, tapi bagaimanapun lewat guru itu saya bisa mengenal Rasulullah, kan begitu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah lewat saja. Ini pelan-pelan. Sekarang saya tanya lagi, kalau dengan teman sering merasa terganggu tidak? Ini kalau teman hanya modus saja, minta ini minta itu dan sebagainya. Kenapa? Karena antum tidak kuat dan tidak kaya. Tidak kaya hati juga tidak kuat iman gitu. Kayanya hati. Ini kalau manusia, kuatnya iman. Gampang terganggu. Kenapa? Dia ngomong tidak enak Ustaz. Saya tidak mau ketemu kalau dia belum minta maaf. Baru ngomong tidak enak. Sesama muslim. Rasulullah, sakit temannya tidak ada yang jenguk. Rasulullah yang jenguk. Masih ingat itu orang kafir yang berada di pasar Madinah? Orang buta? Antum siap gitu? Ngasih makan orang yang setiap hari wiridannya menghina antum? Tidak ada. Ya kita merenung sedikit. Ini kan mumpung Maulid. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pas ini memperingati Maulid. Ya, begitu. Ini kita teman gara-gara ngomong agak nyolot sedikit gitu saja sudah tidak mau ketemu. WA dihapus. Apalagi? Facebooknya di-ban. Berhenti mengikuti. Diblokir. Mental bener-bener. Bagaimana kan kalau kita mau masuk surga itu radhiyatan mardhiyatan. Radhiyatan mardhiyatan, ridho kepada Allah dan Allah meridhoi kepada kita. Nah ini ridhonya ada di mana?
Sama teman kasus lagi, sudah sama istri. Yang diingat apa? Kamu dulu pernah begini ya, kamu dulu mantanmu dulu apalah. Begitu juga pasangan hidup begitu. Istrinya yang di rumah, untung ini ibu-ibu tidak ikut saya marahi sekalian. Yang diingat itu, suami itu pasti diingat-ingat salahnya saja. Kemarin saja sudah dibilang tidak usah bikin usaha itu, akhirnya bangkrut. Yang susah kita lagi, diulang-ulang lagi. Wiridannya begitu terus dari pagi sampai malam sampai siang dan sebagainya. Berarti dia sebenarnya belum ridho. Nah, kelemahan dalam keridhoan itu karena kelemahan dalam kerinduan. Makanya coba, sebenarnya kalau kita ketemu teman itu rindu, satu rindu atau berkepentingan. Jujur. Rindunya sedikit, kepentingannya banyak. Kenapa silaturahmi ke Kak Wahyu? Karena mau laundry. Ya rindunya sedikit, lama tidak ketemu, tapi laundrynya lebih panjang. Jujur saja, iya. Ketemu istri, pasangan hidup. Saya tanya, kepentingannya yang dominan atau rindunya? Rindu kan paling. Ya sudah, pasti kepentingannya paling banyak. Mah, anak-anak sudah diantar ke sekolah. Lalu kepentingan kan? Ya, harusnya kita yang mengantarkan. Mah, ini sudah Mah, itu sudah dibersihkan. Kepentingannya benar. Paling rindunya hanya sebentar, paling 5 menit, 10 menit gak ada. Habis itu troler, mas, itu kan begitu saja. Udah, jujur ya. Berikutnya, guru. Kalau ngomong istri saya diam. OTW. Ya, guru. Kalau ngomong sama guru, kepentingannya ya sama lah dibalik guru atau murid. Ya, kepentingannya apa? Rindunya sebentar, rindunya sedikit lebih dominan atau kepentingannya lebih dominan? Pasti kepentingannya. Begitupun ketika kita bertemu dengan orang tua, kepentingannya lebih besar atau kerinduannya lebih sedikit. Kalau dibalik juga begitu. Maka kembali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, bab cinta, bab rindu dan bab ridho itu hanya satu hadis ini saja. Satu hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Cintamu hanya kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan cintamu harus clear kepada Allah. Cintamu adalah dengan cara menghamba beribadah, dan cintamu kepada Nabi mengikuti. Berarti cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi tidak nabrak cinta kita kepada orang tua untuk berbakti. Tuh? Karena berbakti bagian dari ibadah dan termasuk cara mengikuti Rasulullah. Cintamu kepada guru untuk khidmah, untuk hormat, itu juga tidak bertabrakan dengan cintamu kepada Allah. Cintamu kepada istri untuk memberikan harta, benda, perhiasan dan sebagainya, tabrakan apa tidak? Tidak. Memberikan rumah yang indah, ya, kendaraan yang layak, hidup yang layak, makanan yang sehat, bergizi, tidak ada. Dan ketika cintamu kepada teman, untuk menasihatinya, untuk ngobrol dengannya, untuk ngopi bersama, itu tidak bertabrakan dengan cintanya Allah. Karena cintanya Allah dan Rasulullah itu hanyalah berdasarkan sebuah ketulusan dan pengorbanan. Maka mari kita cintai orang tua kita. Mari kita cintai guru dan murid kita, atasan dan bawahan kita. Mari kita cintai pasangan hidup kita. Mari kita cintai teman kita berdasarkan mengikuti Rasulullah dengan cara, dengan tulus. Jangan modus. Kalau perlu kita yang pengorbanan, yang banyak berkorban. Latihan, tidak usah kepentingan macam-macam. Sudah, pokoknya begitu. Kenapa? Karena orang yang tulus, penuh dengan pengorbanan, pasti dirindu. Repeat order bisnisnya, pasti repeat order, dirindukan. Ini makanannya enak, ini cuciannya bersih dan sebagainya. Pas sudah repeat order, hatinya akan ridho. Kenapa? Karena ada kerelaan, ada kekuatan iman dan kekayaan hati. Ada yang nuntut, Pak, jas saya rusak, harganya ini 1,5 juta. Tidak apa-apa, laundry saya ada 10. Penghasilan satu laundry saja sehari ini sudah bisa untuk ganti. Kenapa? Itu logikanya. Dan kalau kita bukan masalah logika, tapi kita lebih kuat. Ya, sudah bisa dipahami ya. Cinta, rindu dan ridho kita sudah clear. Tidak ada cinta satu dengan yang lain itu bertabrakan. 100% mari kita cintai Allah.
dengan beribadah kepadanya. 100% mari kita cintai Rasulullah dengan cara mengikutinya. 100% kita cintai orang tua kita dengan berbakti. 100% kita cintai guru dan murid kita dengan saling melayani. 100% kita cintai istri kita untuk memenuhi hak-haknya dan sebagainya, pasangan hidup kita. 100% kita cintai teman kita dengan memberikan pengorbanan, nasihat dan sebagainya, sehingga tercapai satu tujuan dari sebuah cinta. Langsung buka halaman 527. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai alladzina orang-orang yuqatiluna yang berperang. 527 ya. Yuqatiluna yang berperang fi sabilillahi soffan berbaris rekat. Persahabatan yang rekat. Suami istri yang rekat. Murid dan guru yang akrab. Ya. Ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah dia itu seperti bangunan yang kokoh dan tidak mungkin tercerai-berai. Kenapa? Imannya kuat, hatinya kaya, hatinya penuh dengan keridhaan, penuh dengan kerinduan dan penuh dengan cinta. Al-Fatihah.